Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelum kita memulai acara atau kegiatan layanan bimbingan klasikal, untuk memimpin doa, kami persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai acara atau kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen siswa. Adi Rajasa. Oke. Aidil Amanda. Oke, Aduka. Akbar Anugrah Pratama. Al Fikri. Masuk ke dan? Oh, oke. Alasannya? Sakit. Sakit. Angga Julian. Hadir. Arif. Debi. Alasannya? Alfa. Era Fajira. Oke, Eji Saputra. Hadir. Fadil Aprilian. Hadir. Vira Amanda. Alasannya? Alfa. Firman Arfiando. Oke, ada. Ibra Putra Mahasti. Oke. Alasannya sakit atau? Oke, Alfa. Iir Wansa. Zio. Hadir. Karen. Marvel. Oke. Maisa Aprilia. Oke. Melja Nuraini. Hadir. Miftah Saryani. Hadir. Muhammad Reza. Rapa Ardiansah. Oke. Restu Anugrah. Rizwan. Sardi. Oke, Safa. Hadir. Cynthia. Oke. Jadi ada sekitar 4 orang yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita doakan mungkin yang sakit diberikan kesembuhan secepatnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Untuk selanjutnya
Bapak akan menanyakan kabar terlebih dahulu. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan 1 jam ke depan akan menyampaikan tentang layanan bimbingan klasikal. Jadi layanan bimbingan klasikal, layanan yang diberikan ke dalam kelas dengan materi-materi tertentu. Jadi sebelum nanti topik yang akan Bapak sampaikan, mungkin kita lihat pertama apresiasi atau ada soal lah, soal. Misalnya kita lihat di depan di slide. Biasanya kawan bercanda sampai menyakiti hati temannya. Kira-kira pernah seperti pertanyaan seperti yang di depan? Pernah. Kemudian sampai menyinggung hati teman, pernah? Oke, berarti menurut kalian apakah perilaku seperti itu termasuk ke dalam perbuatan perundungan atau bukan? Perundungan. Oke, termasuk. Kemudian selanjutnya, pernahkah kalian mengalami atau melihat kejadian bullying? Biasanya di mana kelihatan? Di sekolah. Selain di sekolah? Di tempat umum. Oke. Jadi untuk tema kali ini, untuk kegiatan klasikal, Bapak akan menyampaikan materi tentang namanya bullying atau stop bullying. Jadi Bapak mau bertanya ke siswa, menurut kalian, berdasarkan informasi yang kalian dapat, bullyingnya, apa pengertian bullying menurut kalian? Boleh, angkat tangan. Seperti apa bullying menurut kalian? Angkat tangan, 1 orang. Atau bagaimana perilaku bullying? Apa contohnya? Menurut kalian? Apa? Oke, betul. Mengejek salah satunya. Yang lain? Selain mengejek? Menyindir teman atau seseorang. Lanjut. Mengasingkan seseorang. Oke, mungkin dari kelompok apa? Bullying. Menurut kalian? Apa? Oke, menyakiti hati teman. Oke. Berdasarkan yang disampaikan, semua jawabannya dikatakan bagus atau betul. Nanti kita lihat penjelasan tentang namanya stop masalah tentang bullying atau perundungan. Jadi perundungan nama lainnya adalah bullying. Oke, kita lanjut. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan layanan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bullying. Jadi harus tahu pengertian dari bullying. Kemudian selanjutnya, tujuan yang selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Bullying nanti ada dampaknya, sebab dampak yang ditimbulkan. Jadi siswa harus mampu atau dapat memahami dari sebab-sebab dan dampak tersebut. Yang selanjutnya, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mencegah dan melawan tindakan bullying. Nah, berarti nanti di sekolah. Oke, kita lanjut. Untuk langkah-langkah yang dilakukan selama layanan klasikal. Pertama, pemaparan materi yang nanti akan saya sampaikan. Tanya jawab, membagi kelompok, kemudian menonton video, mempresentasikan hasil diskusi atau kelompok,
menyimpulkan dan refleksi, terakhirnya penutup. Oke, kita lanjut. Kita lanjut mengenai pengertian dari bullying. Nah, kita lihat pengertiannya. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tertentu. Jadi perilakunya dilakukan secara berulang-ulang. Ia namanya bullying. Contoh tadi, menyakiti orang, perasaan orang lain dilakukan secara berulang-ulang. Nah, namanya bullying. Mengolok-olok, nah, bullying. Memeras, nah, namanya bullying. Kita lanjut. Jenis-jenis bullying. Coba yang pertama, verbal langsung. Tolong dibacakan. Secara verbal langsung, perundungan ini mengganggu dan menyakiti orang lain dengan cara mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, julukan yang tidak pantas, fitnah, gosip. Oke, makasih atas penjelasannya. Jadi verbal langsung ya ada merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama julukan orang lain. Misalnya dengan nama-nama yang jelek. Nah, ya namanya verbal langsung. Sekarang yang kedua, verbal non verbal langsung. Akbar bisa membacakan? Silakan. Secara non-verbal langsung, perundungan ini berupa perilaku menyakiti perasaan orang lain dengan cara melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam yang disertai oleh perundungan fisik atau verbal. Oke, terima kasih, Akbar. Jadi kalau yang non-verbal, misalnya menjulurkan lidah, sering nggak? Sering. Mengejek orang. Nah, mungkin sering dilakukan di sekolah. Merendahkan seseorang, menampilkan ekspresi yang kurang baik atau kurang bagus. Kemudian selanjutnya yang non-verbal tidak langsung. Verbal yang dilakukan mengucilkan atau mengabaikan, mendiamkan seseorang, mengirim surat kaleng, dan memperbaiki persahabatan sehingga menjadi rusak. Ya, yang disebut non-verbal tidak langsung. Perundungannya seperti yang dilihat. Kemudian yang seterusnya, perundungan fisik. Nah, contoh, coba bacakan. Salah satu apa contoh dari perundungan fisik? Memukul, menjambak, menggigit, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mendorong, memeras, merusak barang teman. Oke, terima kasih. Mungkin perilaku yang kita lihat seperti yang di depan sering terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan di luar sekolah, termasuk ya perundungan fisik, memukul. Jadi memukul tidak boleh. Kemudian menggigit dan seterusnya. Yang kaitannya dengan fisik, nah, tidak boleh. Yang terakhir, cyberbullying. Nah, berarti kaitannya dengan apa? Kalau cyber, media sosial. Oke, mantap. Dengan media sosial, orang bisa melakukan kekerasan di media sosial, seperti rekaman video yang kurang baik, misalnya. Kemudian pencemaran nama baik. Jadi tidak boleh termasuk ke dalam cyberbullying. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor penyebab. Jadi yang pertama ada terjadinya bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Kemudian keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Pernah mengalami. Jadi dilakukan, diulang perbuatan bullying. Perasaan ingin menjadi kekuasaan dan kekuatan, menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, superior, menjadi kuat. Bisa faktor penyebab. Orangnya besar, jadi membuli teman yang kurang kuat atau yang kecil.
Bisa faktor penyebab. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kalau dia membuli puas, perasaannya puas. Orang yang dibully sakit. Jadi orang yang dibully sakit. Dia puas. Nah, ini salah satunya. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Kalau diganggu gengnya nanti ada kegiatan pembulian dan seterusnya. Kita lanjut. Ada dampak negatif bullying bagi korban. Misalnya takut sekolah. Dengan adanya bullying. Trauma. Takut berkepanjangan, mimpi buruk, susah tidur. Kalau mikirkan sekolah, takut. Nah, ya, dampak bagi korban. Kemudian kepercayaan diri yang merosot. Nah, ya, adalah dampak negatif. Mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Fisiknya yang nampak. Kalau yang psikologis ya perasaan orang menjadi tersakiti. Terakhir yang sangat berbahaya adalah kecenderungan ingin bunuh diri. Sudah terjadi di beberapa daerah sampai karena pembulian atau perundungan orang bisa bunuh diri. Oke, kita lanjut. Cara pencegahan bullying atau perundungan. Pertama, membuat kebijakan, peraturan. Nah, membuat kebijakan atau peraturan. Kemudian, penataan lingkungan keluarga dan sekolah. Di keluarga pun harus ada penataan supaya tidak terjadi namanya bullying di keluarga atau lingkungan keluarga, apalagi di sekolah. Kemudian, membina hubungan baik antara guru dan orang tua. Kalau terjadi di sekolah, bagaimana caranya? Kalau terjadi di sekolah, harus melapor. Melapor ke orang yang bisa memberikan solusi. Itu caranya. Cara mengatasi. Cara mengatasi. Ada beberapa tips yang dilakukan. Yang pertama, berikan mereka alternatif komunikasi. Berbicara. Kemudian kedua, putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Memutus budaya bullying dengan cara pencegahan, ya. Tindakan-tindakan yang kurang baik kita cegah secepatnya terjadi sehingga putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Kemudian ajarkan cara mengantisipasi kekerasan bukan melakukannya. Cara mengantisipasi supaya perbuatan perundungan tidak terjadi. Yang keempat, tingkatkan kepedulian lingkungan sosial, mencegah praktek bullying, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Apa yang harus dilakukan? Misalnya orang yang terkena bullying atau perundungan. Biasanya bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau kita yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Salah satunya. Ya. Tetap percaya diri. Oke, mantap. Lanjut. Nah, hadapi bullyingnya dengan berani. Nggak boleh takut. Berani, lawan. Tapi bukan dengan kekerasan. Pertama, boleh simpan bukti bullying untuk menjadi bahan laporan kepada orang-orang terdekat. Kalau bawa HP di sekolah bisa divideokan. Mungkin ada kawan yang melihat jadi saksi. Ya, salah satu bukti untuk yang bisa kita lakukan untuk mengatasi namanya bullying. Bicarakan dan laporkan. Nah, tetap berpikir positif bahwa tidak ada yang salah dengan diri kita selama kita tidak merugikan orang lain. Tetaplah jadi diri sendiri dan lawan terus takut dengan percaya diri. Misalnya kalau di sekolah. Nah, di sekolah, misalnya kejadian di sekolah. Sekolah. Tips guru dan sekolah. Membuat kedekatan dengan murid secara personal. Pendekatan.
Kalau yang melakukan pendekatan, dipanggil, dibina, dan seterusnya. Menjaga dan memperhatikan siswa dengan baik selama ataupun di luar jam sekolah. Dilihat perkembangan dari si anak. Nah, dilihat. Menegur langsung anak kalau melakukan perbuatan bullying. Mengadakan program penyuluhan anti bullying di sekolah. Beberapa tahun yang lalu kita pernah melakukan program penyuluhan anti bullying di sekolah. Oke. Saksi yang melihat. Nah, saksi jangan diam. Yang melihat jangan diam. Coba untuk melerai atau mendamaikan, sono menjadi pengopor. Dah, lanjut, tak boleh. Ya. Dukunglah korban bullying agar tidak mengembalikan kepercayaan diri dengan bertindak positif. Kemudian laporkan kepada pihak yang menjadi penegak hukum di lingkungan sekolah. Misalnya wakakurikulum atau wali kelas ataupun yang lainnya. Ciri-ciri korban, calon korban yang potensial. Misalnya dianggap anak culun. Nah, biasanya culun. Diam, ya, menjadi bahan tumpuan untuk orang menjadi dibully. Anak cenderung sulit bersosialisasi, pendiam kadang-kadang. Misalnya anak fisiknya berbeda dengan yang lain, jadi bahan olok-olokan, teman. Misalnya yang besar badannya, yang kecil, yang tinggi, ya. Tapi tidak boleh. Misalnya anak cenderung berbeda dengan yang lainnya, misal berasal dari keluarga yang sangat miskin, menjadi perbedaan. Jadi masuklah kegiatan perundungan dengan tadi faktor dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Kemudian lokasinya mana lokasi yang sering banyak terjadinya bullying. Pertama di sekolah, kita lihat sama-sama. Yang kurang pengawasan, lebih sering terjadi di tempat bermain dan daripada di kelas. Tempat bermain yang sepi biasanya tidak diawasi oleh guru dan orang dewasa. Jadi yang tanpa diawasi guru kadang-kadang banyak terjadinya bullying. Kalau ada gurunya tidak mungkin dibully. Takut pelakunya. Karena ada orang yang dituakan. Oke, mungkin mau kita selanjutnya ada sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan bully. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, ancamannya itu dipidana paling 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 72 juta. Nah, banyak ya kalau dilaporkan. Jadi bully ya sangat meresahkan, baik ya di sekolah, di luar, dan seterusnya. Oke, mungkin ya penjelasan sementara dari saya tentang materi tentang bullying. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan, silakan. Jadi, kalau memang udah tidak ada pertanyaan, nanti kita akan membagi kelompok. Nanti setiap kelompok ya akan melihat tayangan video yang akan saya sampaikan di depan. Nanti dianalisa, dilihat, nanti dijawab berdasarkan LKVD yang nanti udah saya buat. Dan akan saya bagikan ke kelompok masing-masing. Mungkin sementara itu dari penjelasan saya tentang bullying. Kira-kira ada pertanyaan masalah bullying? Anak-anak sekalian, ada pertanyaan? Yang tidak jelas dari pemaparan yang sudah saya sampaikan? Adakah yang mau ditanyakan? Kira-kira udah jelas? Oke. Berarti tadi kalau jenis-jenis bully ada berapa macam? Ada berapa jenis tadi? Bully? Fisik? Lanjut? Verbal? Non-verbal? Cyberbullying? Oke, jadi udah tahu jenis-jenis bullying. Oke, kalau memang udah tidak ada pertanyaan, nanti saya akan membagikan LKPD
eh, yang saya buat. Nanti kita lihat video, simak, amati, kemudian nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, mungkin nanti saya bagikan sementara. Boleh Fadil, boleh bagikan ke kelompok masing-masing. Oke, makasih Fadil. Oke. Nah, jadi coba dilihat LKPD yang udah saya bagikan. Nanti di situ ada kelompok, ada tulisan kelompok. Nanti kita bagi. Berarti yang di sebelah kanan saya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian di bawahnya ada nama-nama anggota kelompok. Nanti tinggal dicatat nama-nama kawan-kawannya di LKPD. Kemudian nanti langsung dijawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan melihat video yang nanti akan saya tayangkan. Oke, siap? Oke, kita lihat video. Silakan, boleh dilihat videonya. Sambil diamati video yang ditampilkan. Yang di belakang nampak?
Kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Orang lain, bahkan teman kalian sendiri, bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini, dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan menginstruksikan kepada kalian, ya. Mengerti anak-anak? Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Oke, kita udah melihat video singkat tentang video atau cerita yang udah kita lihat tentang videonya. Jadi mohon nanti di LKPD masing-masing apa yang dijawab pertanyaan yang udah saya sampaikan di LKPD. Setelah dijawab nanti mohon perwakilan per kelompok ke depan untuk memberikan jawaban yang telah ditulis untuk akan disampaikan ke teman-teman yang lain. Saya beri waktu sekitar 3 menit. 3 menit ya. Oke, silakan kerjakan. Boleh langsung ditulis. Ingatkan pertama nama kelompok, kemudian nama siswa, kemudian jawaban. Sambil diskusikan dengan kawannya, diskusikan. Dekat-dekat, diskusikan. Oke, diskusikan, boleh. Oh, nampaknya udah lancar ngisinya, udah lancar mengisi dari itunya. Ada 3 pertanyaan, nanti dijawab. Udah selesai? Oke, siap, udah selesai. Kelompok, udah selesai? Oke, siap. Udah? Oke, udah diskusikan. Jadi saya mohon perwakilan dari kelompok, nanti saya tunjuk. Perwakilan 1 orang ke depan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Mungkin kita dari kelompok 1 dulu. Silakan, perwakilan yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Atau bolehlah setelah langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya adalah 1. Jenis bullying apa yang terdapat di video tersebut? Cyberbullying. 2. Soal kedua. Dampak apa yang ditimbulkan dari bullying tersebut kepada korban? Jawabannya adalah 1. Mengalami kesakitan fisik dan psikologis. 2. Kepercayaan diri dan merosot. 3. Malu dan serba salah. Soal ketiga. Bagaimana tindakan atau langkah-langkah kita lakukan agar terhindar dari tindakan bullying? Jawabannya adalah 1. Tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. 2. Simpan semua bukti bullying untuk menjadi bahan laporan kepada orang terdekat, guru, orang tua, ataupun langsung kepada polisi, khususnya cybercrime ataupun kejahatan di dunia maya. 3. Berbicara dan Oke,
terima kasih kepada kelompok 1 yang udah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, oke. Kita lanjut ke kelompok 4. Perwakilan? Boleh? Boleh ke depan, boleh ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi dari kami. 1. Jenis bullying apa yang terdapat dari video tersebut? Cyberbullying. 2. Dampak apa yang ditimbulkan dari bullying tersebut kepada korban? 1. Malu dan serba salah. 2. Trauma, mimpi buruk, atau susah tidur. 3. Merasa sendiri. Lanjut yang ketiga. 3. Bagaimana tindakan atau langkah-langkah kita lakukan agar terhindar dari tindakan bullying? 1. Berbicara dan laporkan jika dirasakan bullying yang dilakukan sangat keterlaluan dan tidak dapat ditolerir lagi. 2. Berbaurlah dengan teman-teman yang membuat percaya diri. 3. Tetap berpikir positif bahwa tidak ada yang salah dengan dari diri kita selama kita tidak merugikan orang lain. Oke, makasih kelompok 4. Oke, mungkin kita cukup dua kelompok saja untuk penjelasan pemaparan tentang video. Berarti kira-kira dari video tadi kita simpulkan pertama kegiatan adalah perundangan tentang cyberbullying. Oke, intinya seperti itulah. Kita lanjut, mungkin untuk selanjutnya saya mohon perwakilan dari siswa-siswi sekalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya tunjuk langsung kepada Safa, mungkin langsung ya bisa menyimpulkan hasil kesempatan pada pagi hari ini. Berdasarkan kegiatan layan pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa perbuatan bullying perbuatan yang tidak baik dan menyakiti perasaan orang lain, baik secara verbal maupun non verbal. Oke, makasih jawabannya. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk selanjutnya mungkin merefleksikan hasil kegiatan kita. Mungkin Fadil ya. Fadil, kita langsung boleh menyampaikan hasil refleksi. Setelah saya mendengarkan pemaparan tentang bullying, tentunya kegiatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Dan saya mengerti tentang pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dan cara menghindarinya. Oke, terima kasih untuk Kan Fadil. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, mungkin kegiatan kita layanan klasikal mungkin kita cukupkan sampai refleksi. Untuk selanjutnya kita mungkin penutup. Untuk penutup saya berharap ke depannya supaya perbuatan bullying tidak mudah, gampang atau dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di luar. Dipikir-pikir sebelum melakukan kegiatan bullying. Oke, mungkin dari saya untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita pulang atau mengakhiri kegiatan layanan kita, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silakan kepada Ade, kami persilakan. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
boleh disiapkan. Oke, boleh disiapkan tasnya. Silakan disiapkan tasnya.